Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak Bobi, Pak Nana. Di sini saya akan bertindak sebagai observer bagi kegiatan coaching kali ini. Di sini saya lihat ternyata Pak Bobi menjadi coach dan Pak Nana menjadi coachnya. Nah, saya ingin menanyakan nih Pak Bobi, bagian apa atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari observasi ini, Pak? Dalam observasi ini mungkin kompetensi yang dikembangkan, saya ingin mengembangkan di mendengar aktifnya Pak. Oh, mendengar aktif. Jadi dari kompetensi coaching yang hari ini, Bapak ingin mendengarkan secara aktif dari apa yang kita akan lakukan nanti ya. Nah, menurut Bapak nih, nanti dari yang saya nanti amati, itu apa yang Bapak inginkan atau ingin dikembangkan dari situ itu apa, Pak? Dari mendengar aktif itu saya mengetahui permasalahan, mungkin kedepannya juga saya memberikan memberikan pertanyaan juga gitu, supaya mengetahui permasalahan yang tersebut dan pada akhirnya menemukan masalah yang keluarnya sendiri untuk coaching dari pendapat coaching tersebut. Oh, iya, siap. Nah, terakhir Pak, harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini kira-kira apa, Pak? Harapannya itu tadi coaching menemukan berawal dari masalahnya, menemukan solusi sendiri. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti dilontarkan oleh coach kepada coachee itu bisa menggali lebih dalam masalah-masalah yang akan dikembangkan dan juga menemukan solusinya. Oke, nanti kita lihat bagaimana aktivitas yang dilakukan dari coach yaitu Pak Bobi dan coachee-nya adalah Pak Nanang. Semoga selama nanti aktivitas itu saya akan mengamati sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Bobi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nanang. Alhamdulillah, Pak Bob. Sehat anak? Sehat. Gimana Pak Bob? Kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya mohon maaf Pak Bob. Saya kalau boleh mau minta waktunya. Boleh. Karena di sini saya akan mempunyai masalah Pak sebenarnya untuk bisa menemukan solusi. Jadi sehingga setelah saya berdiskusi dengan Bapak, insya Allah saya ada gambaran Pak. Kalau boleh tahu masalah seperti apa? Nah, sebenarnya Pak untuk masalah yang akan saya diskusikan kali ini Pak, tentang fasilitas Pak, pelaksanaan pas pada saat proses KBM praktek PJOK Pak. Nah, ini saya akan mendiskusikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan praktek PJOK itu kalau di lapangan itu karena lapangannya terbatas, sementara dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kelas yang praktek di situ Pak. Jadi saya sebenarnya dari dulu ingin membicarakan supaya ada solusi seperti apa nih ke depannya. Kalau saya tangkap itu kondusif mungkin ya Pak ya, kegiatan belajar mengajar di lapang yang kurang kondusif seperti itu. Benar sekali Pak. Jadi kurang kondusif Pak proses KBM. Sementara kan kalau pelaksanaan praktik di lapangan si anak harus punya kenyamanan Pak. Kalau boleh tahu lapangannya hanya cukup untuk satu kelas atau gimana? Kalau lapangan sih Pak bisa dilaksanakan untuk 2 kelas Pak. Bisa dilaksanakan di kondisinya 2 kelas lah bisa Pak. Kalau misalkan 3 kelas atau sampai 4 kelas agak kurang kondusif juga. Untuk lapangan utama ada lapangan tambahan? Nah, sebenarnya lapangan itu di depan ada Pak, lapangan di depan selain di belakang ya Pak. Di depan hanya saja di depan itu dipakai oleh parkir Pak. Parkir ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dipakai bisa juga Pak, kalau misalkan dikondisikan supaya parkirnya lebih dirapikan kembali bisa dipakai Pak untuk pelaksanaan praktek olahraga. Nah ini itu kalau parkiran ya ada lapangan satu di depan ya. Selama ini sudah
mengusahakan ke sana belum untuk pemakaian lapangan tersebut? Nah, saya sebenarnya punya rencana nih, Pak, punya pemikiran, bagus juga nih kalau misalkan lapangan di depan itu bisa dipakai untuk praktek olahraga, Pak. Supaya jadi pelaksanaan KBM itu lebih kondusif lah, Pak. Bisa. Biasanya di sini saya mungkin perlu ada koordinasi juga, Pak, dengan rekan-rekan saya dengan mata pelajaran pendidikan. Menurut Bapak koordinasinya pihaknya siapa saja yang bisa diajak koordinasi untuk ke arah sana mungkin? Mungkin di sini saya mungkin untuk membicarakan lapangan yang di depan itu bisa dipakai, saya akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran olahraga Pak khususnya. Nah, selain itu juga mungkin saya akan membicarakan dengan pihak guru kelas ataupun pihak kurikulum juga supaya istilahnya pelaksanaan pembelajaran PJOK itu untuk masalah penjadwalan bisa dikondisikan lagi Pak, supaya di lapangan tidak terlalu banyak gitu Pak pemakaian lapangan dalam waktu yang bersamaan itu Pak. Oke. Kemudian rencana tadi kan sudah berkoordinasi nih Pak, karena ya berkoordinasi juga sampai saat ini sudah sampai mana nih? Sudahkah sampai ke kurikulum atau ke pihak yang lainnya kerjasamanya gitu? Sebenarnya saya sudah mengadakan koordinasi Pak dengan pihak guru mata pelajaran untuk pemakaian lapangan yang di depan itu Pak. Cuman hanya saja di sini kan kita harus berkoordinasi dipakai oleh parkiran Pak. Jadi kalau saya nanti berkoordinasi dengan pihak sarana prasarana, misalkan oleh pihak sarana prasarana bisa dikondisikan, mudah-mudahan lapangan yang di depan juga bisa istilahnya multifungsi lah, dipakai parkiran asal bertata dengan baik, dengan rapi, dan bagiannya lagi bisa dimanfaatkan untuk olahraga itu Pak. Menurut Bang, apa nih mau dilaksanakan ini rencana? Rencananya sih Pak, mudah-mudahan karena sebentar lagi asas di semester berikutnya yang pasti saya harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada yang di depan itu Pak. Berarti saya harus secepatnya Pak berkoordinasi dengan sarana prasarana, dengan kesiswaan juga mungkinnya, dengan kurikulum dan wali kelas juga ikut dilibatkan Pak. Bagus tuh Pak, rencananya sudah ada ya. Oke. Terus harapan apa dari untuk mewujudkan rencana ini gitu ke depannya seperti apa? Bentuk tanggung jawab mungkin ya, bentuk tanggung jawab Pak Nanang terhadap pelaksanaan untuk bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak terkait. Tanggung jawabnya sendiri ya, tanggung jawabnya apa yang dilakukan Pak Nanang? Saya mungkin akan secepatnya Pak untuk berkoordinasi Pak, supaya harapan saya untuk proses KBM bisa lebih efektif lagi Pak, dan mudah-mudahan mungkin setelah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari guru mapol dan sarana prasarana ataupun yang lainnya secepatnya si lahan atau lapangan yang di depan itu bisa dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran Pak. Iya. Ya bagus Pak, rencananya sudah ada, terus kemudian tanggung jawabnya ada ya Pak. Bagus tuh rencananya. Jadi kira-kira menurut Pak Nanang diskusi kita hari ini apa yang dapatkan Pak Nanang? Alhamdulillah Pak, setelah saya mungkin berdiskusi dengan Bapak, sedikitnya ada gambaran Pak untuk menemukan solusi yang permasalahan yang saya hadapi ini Pak, khususnya untuk pelaksanaan KBM mata pelajaran PJOK ini terkait dengan fasilitas Pak. Ada gambaran alhamdulillah Pak. Jadi dari gambaran itu mudah-mudahan saya bisa secepatnya untuk berkoordinasi Pak, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak. Ya semoga apa yang Bapak laksanakan, apa yang Bapak minta kedepannya itu buat hasil yang baik. Ya. Jadi dari
dari tadi yang saya pahami itu Pak Anang, selanjutnya apa komitmen Bapak untuk melaksanakan koordinasi atau rencana aksi? Bagaimana komitmen Bapak selanjutnya? Komitmen saya mungkin Pak untuk khususnya untuk proses pembelajaran ke arah yang lebih efektif, Pak, saya akan berkomitmen akan membuat jadwal untuk bisa secepatnya berkoordinasi Pak dengan guru mata pelajaran itu sendiri, dengan sarana prasarana, dan mungkin di sini juga ada yang harus dilibatkan juga Pak, karena apa namanya, lapangan yang di depan itu parkiran untuk guru, berarti saya secepatnya harus berkoordinasi meminta apa namanya kesepakatan supaya parkir itu bisa lebih tertata dengan baik. Bagus Pak, berarti sudah ada ya komitmen. Untuk teman lainnya, mohon maaf nih Pak, bertanya dulu sebentar. Kira-kira ada hambatan nggak untuk koordinasi mengaji ke koordinasi ke sana? Nah, untuk masalah hambatan sebenarnya Pak, saya pribadi ada sih Pak hambatan yang akan saya hadapi mungkin Pak. Di sini untuk hambatan itu sendiri, pas pada saat saya akan berkoordinasi mungkin di situ untuk menentukan jadwal berkoordinasi itu karena masing-masing punya kesibukan Pak. Jadi saya rasa sangat sulit juga Pak untuk mengumpulkan supaya kita semua bisa satu suara lah, bahwa tempat yang di depan itu bisa dipakai untuk praktek olahraga Pak. Jadi bisa mengajak beberapa orang juga mungkin ya Pak ya untuk mengatasi hambatan tersebut. Ada nggak yang lain gitu, maksudnya untuk memecahkan hambatan tersebut, Pak Anang sendiri atau dengan yang lainnya? Pasti saya di sini perlu kolaborasi juga Pak untuk memecahkan hambatan. Ya, yang paling saya utamakan mungkin untuk mengatasi hambatan ini, saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan bagian apa namanya kurikulum Pak, bagian sarana prasarana juga, supaya bisa mengarahkan si guru untuk bisa lebih tertib dalam pemanfaatan lahan parkir, supaya sebagiannya bisa dipakai oleh lahan parkir. Apabila tertata dengan rapi, insya Allah Pak, sebagiannya lagi bisa dipakai untuk praktek olahraga juga Pak. Oke, bagus ya. Berarti tadi sudah ada ya pecahannya, komitmennya sudah ada, Iya, rencana, kemudian komitmen Pak Nanang untuk ke arah pengkondisian pembelajaran Pak Nanang. Iya. Pak ya, seperti itu ya Pak Nanang. Jadi akhirnya diskusi kita kesimpulan apa nih yang Pak Nanang dapat simpulkan dari diskusi hari ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi ini, secara tidak langsung saya mempunyai gambaran Pak untuk kedepannya. Jadi proses pelaksanaan praktek PJOK ini bisa bisa lebih efektif lagi Pak dengan pemanfaatan lahan yang ada gitu Pak, insya Allah Pak. Ya, saya berharap, ya kita sama-sama berharap tentunya Pak ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, terus kemudian apa yang Bapak komitmen Bapak tadi dengan berkolaborasi dan lain sebagainya, mudah-mudahan solusi buat Bapak untuk belajar yang lebih kondusif lagi. Alhamdulillah Pak, dari hasil diskusi kali ini khususnya dengan Bapak, mudah-mudahan ada yang bisa saya laksanakan khususnya pembelajaran PJOK ini lebih baik lagi Pak. Ya, insya Allah Pak. Ya, salah satu usaha kita ya Pak Nang ya. Iya. Usaha kita ya sebagai guru juga gitu ya, bagaimana memecahkan solusi atau permasalahan seputar pendidikan gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, gitu Pak Nang. Terima kasih telah ngobrol juga gitu Pak Nang ya. Mudah-mudahan Pak Nanang kedepannya bisa memecahkan sekali lagi masalah tersebut Pak Nang. Iya Pak, mudah-mudahan amin Pak. Terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak Nang. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Bobi dan juga Pak Nanang
sudah mempraktekkan supervisi coaching ya. Dan di sini saya melihat apa yang disampaikan Pak Bobi untuk coach Pak Nanang sebagai coachnya ini saya lihat sudah sesuai ya Pak ya. Dari awal sudah menanyakan identifikasi, terus juga mendalami juga permasalahan, dan juga di akhir juga ada sebuah komitmen dan juga kesimpulan ya Pak ya. Nah di sini Pak saya pengen tanya nih, setelah memperhatikan tadi praktek coaching yang Bapak sampaikan, menurut Bapak nih kompetensi apa yang menurut Bapak berkembang dan sudah mencapai hal yang luar biasa menurut Bapak tadi? Mungkin dari praktek coaching tadi yang mulai berkembang ya mungkin ke kehadiran mungkin ya, kehadiran penuh, terus memperhatikan dengan merespon juga Pak ya. Merespon, terus kemudian mendengarkan secara aktif juga. Nah, tapi mungkin menurut saya juga ada yang kurang juga Pak ya, untuk kompetensi yang lainnya, yaitu untuk lebih mendalam lagi gitu, mendalam lagi apa permasalahan dari coaching. Mungkin itu yang harus ditingkatkan sama saya untuk depannya. Ya intinya apa yang Bapak lakukan sekarang ini tidak hanya berhenti di sini ya Pak ya, karena saya lihat ini perlu terus diasah, terutama kita ke teman rekan sejawat, kadang juga ke guru atau siapapun. Nantinya dari hasil yang saya observasi sebenarnya sudah mencapai Pak ya. Cuman tadi yang perlu penguatan itu Bapak tinggal kembangkan sendiri saja, dan moga-moga itu menjadi suatu hal yang terus kita gulirkan, terus kita kembangkan, dan juga moga-moga di akhir bisa jadi bermanfaat buat semua. Itu aja dari saya hasil observasinya. Terima kasih buat Pak Bobi dan Pak Nanang. Moga-moga dengan hasil observasinya ini menjadi sebuah acuan kita juga ke depannya, bahwa hal seperti ini kita harus lakukan karena kita menghadapi manusia juga, sesama manusia juga. Jadi komunikasi sosial itu harus kita kembangkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.